Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Trian ya? Iya, Oke, pada kesempatan kali ini nih, eee, aku Aska Mrisena, panitia dari IDV, ingin berbincang sedikit, bertanya-tanya sedikit ke mengenai branding kepada pemateri kita kali ini nih. Namanya adalah Trian Maulana ya? Rian Maulana Ibrahim. Trian Maulana Ibrahim. Beliau ini adalah salah satu pengusaha UMKM tingkat nasional dan juga, coach juga, coach internet marketing juga ya? Iya Mmm, betul. oke oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Haska. Mmm, alhamdulillah alhamdulillah sehat. Eee, ya kita mungkin langsung mulai aja nih ya, ke pertanyaan-pertanyaan yang saya mau kasih. Kan kita kan ngomongin soal branding nih. Nah, pertama-tama apa sih branding itu? Jadi gini Mas Haska, Mhm, branding itu gimana caranya kita tuh mengenalkan sesuatu. Nah, kalau misalnya di UMKM sendiri itu gimana caranya produk kita itu diketahui oleh seseorang. Nah, contohnya itu kayak gini Mas Haska. Kita jualan, kita menawarkan produk. Ini saya mempunyai produk keripik pisang. Keripik pisangnya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu salah satu branding. Nah, itu. oke oke baik. Jadi kalau misalnya yang saya tahu nih ya, branding itu ada yang melalui offline dan online. Nah, pertama-tama apa sih branding offline itu? Jadi branding offline itu kita menawarkan barang door to door, ya, konsinyasi lah, ke toko lah, atau menawarkan ke customer langsung. Hmm. Itu branding offline Mas Saska. Kalau misalnya model seperti poster atau mungkin spanduk itu juga branding offline kan ya? Itu branding offline. Kita bikin banner lah dan sebagainya. Itu adalah branding offline juga. Oke, baik baik. Kalau misalnya branding offline itu cara melakukannya dengan baik itu harus seperti apa ya? Jadi kalau misalnya branding offline sendiri, kita ke strategi dan taktik dalam hal pemasaran ya. Jadi ketika kita menawarkan suatu produk ke customer, usahakan closing yang paling bagus itu ya dengan cara memberitahukan kekurangannya Mas Siska. Jadi semisal keripik saya ini kekurangannya ini kurang manis Bu. Ini keripik saya kekurangannya itu mungkin coklatnya itu kurang atau dan sebagainya. Itu closing yang paling bagus. Oh, kalau misalnya boleh tahu, kenapa ya harus kita itu jujur apa adanya ke customer? Kan kalau misalnya kita jujur apa adanya, mungkin nanti customernya bakalan apa ya? Kalau misalnya denger keripik yang lain atau mungkin produk yang lain kayak yang denger tuh bagus-bagus semua gitu. Nah, kenapa harus jujur sih? Pentingnya jujur itu apa? Menjaga trust, kepercayaan. Hmm. Dari kepercayaan otomatis di situ kemungkinan ada repeat order dari customer gitu Mas Aska. Jadi kayak kalau misalnya ada kepercayaan jadi semakin dekat ya kurang lebih ya. Dan juga nama baiknya bagus gitu, kurang lebih ya. Kurang Eh, lebih begitu. oke siap. Lalu kita pindah ke branding online nih. Nah, apa sih kalau branding online itu, Mas Trian? Sebenarnya branding offline sama branding online itu perbedaannya kalau offline itu kan kita secara langsung nih Mas Aska. Hmm. Tapi kalau online itu kita memakai alat. Nah, memakai internet, memakai media lah. Kalau misalnya sekarang orang medsos di-share ke WA atau share IG dan sebagainya. Ataupun kalau misalnya lebih hack lagi nih, kita memakai website. Website nanti di-include-kan ke media sosial atau pengiklanan dalam negeri atau luar negeri sesuai segmentasi pasar. Tuh. Oke oke. Lalu bagaimana sih cara kita itu melakukan branding online yang baik? Jadi branding online yang baik itu yang pertama kita mempunyai konten yang bagus. Ya, konten yang bagus, kita memiliki misalnya kita teks picture-nya itu mengambil gambarnya itu bagus, terus mungkin kalau misalnya di online sendiri itu
kata kuncinya itu yang banyak. Jadi kata kunci itu paling 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 penting ya. Jadi fondasinya gitu Mas Aska. Saya jelaskan sedikit. Jadi kata kunci itu semisal kita mencari di Google ya, cari di Google sepatu murah. Nah, sepatu murah nanti yang muncul paling atas itu toko siapa lah. Itu memakai kata kunci juga. Jadi kata kunci itu kayak gini Mas Aska. Misalnya kita ngetik ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu kita ngetik sepatu bagus. Terus ada sepatu bagus apa? Sepatu bagus Adidas, sepatu bagus ini. Sepatu bagus kuat dan sebagainya. Nah, itu termasuk kata kunci. Masukkan kata kunci yang sesuai dengan produk kita. Ya, biar tadi jaga trust-nya tadi. Ataupun yang cara kedua itu bisa kita langsung Mas Aska, misalnya kita eh ini sepeda ontel. Nah, sepeda ontel kita klik terus habis itu di bawahnya itu ada kayak apa namanya? Sepatu ontel ini yang apa yang ada banyak item itu loh. Nah, itu juga kata kunci. Hmm. Eh, kalau misalnya ini mau sekalian nanya juga nih ya, kan kita kan anggaplah yang kita paling sering pakai itu mungkin Tokopedia contohnya ya. Nah, kalau misalnya Tokopedia ini cara buat kita memasarkan produk itu yang baik seperti apa ya biar banyak yang beli sama pakai trik tadi ya kata kunci tadi itu. Jadi sebenarnya bukan hanya Tokopedia, tapi kan kita punya banyak tuh ada Shopee, Blibli, Kaskus dan sebagainya. Mungkin Mas Haika tadi mengenai Tokopedia, ya saya juga menjual produk produk saya di Tokopedia. Jadi di Tokopedia itu yang pertama kita riset kata kunci. Nah, riset kata kunci yang Kak tadi, semisal nih, biasanya kalau di Tokopedia itu langsung enak Mas Haika. Jadi hari ini itu kata kunci yang paling hit itu apa? Misalnya ebi atau kata kunci di situ keripik atau jamu dan sebagainya. Nah, itu dipakai kata kunci itu. Nah, di Tokopedia itu udah tersedia Mas Aska. Tinggal kita memasukkannya itu biasanya kalau saya sendiri melihat misalnya jamu jahe murni atau di situ jamu jahe ya, jamu jahe atau apalah jamu tradisional. Nanti keluarin jamu tradisional apa. Ya, saya ambil contoh misalnya jamu jahe, keluar jamu jahe merah murni. Ternyata kita klik yang jual di situ cuma 200 orang. Nah, berarti kan termasuk sedikit kan Mas Aska. Jadi kita pakai kata-kata yang ada itunya. Kita pakai kata kunci itu. Mungkin di belakangnya ditambahi 100 gram atau 200 gram. Nah, itu udah cukup. Jadi gunanya itu buat apa? Biasanya kan customer itu kan ini kan Mas Aska. Ngeklik itu kan otomatis ngeklik yang ada di situ kan Mas Aska. Kebanyakan. Nah, itu kan yang diklik itu kata kunci. Jadi ketika udah menguasai kata kuncinya, insya Allah penjualan itu bakal gampang. Banyak orang yang melihat, banyak orang yang mengunjungi toko kita. Gitu Mas Aska. Oke, jadi kuncinya itu adalah kata kunci ya, kurang lebih. Iya, kata kunci itu menjadi pondasi di berbagai di apapun itu. Jadi Oh di ya, website, di semuanya itu harus memakai kata kunci. oke. Sama ini nih, kan kalau misalnya banyak ya kayak pengusaha yang masarkan produknya lewat Instagram sama ada yang menggunakan WA juga nih ya. Nah, Mm-mm. bedanya mereka itu menggunakan WA sama Instagram itu apa ya? Sama apa ya? Kalau misalnya menggunakan Instagram itu hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa? Sama di WA juga yang perlu diperhatikan apa? Segmentasi pasar. Hmm. Jadi segmentasi pasar itu penting juga. Dalam artian misalnya kayak gini, saya menjual keripik pisang kekinian. Hmm. Keripik pisangnya itu ada rasa-rasanya. Otomatis yang membeli itu siapa? Itu biasanya pakai data. Kalau mau Mas Aska, kita pakai Google Trading sebenarnya. Hmm. Nah, pakai kakak Google Trading, tapi itu pelajaran di website tadi. Kalau misalnya kita ke IG atau ke WA itu kita lihat. Oh, kalau misalnya WA sendiri kan otomatis segmentasi pasarnya cuma teman-teman kita. Hmm. Betul betul. Nah, cuma teman-teman kita. IG pun itu sebagai display itu bagus
buat pemasaran bagus tapi harus ada pendukungnya. Pendukungnya itu tadi bisa pakai website, bisa pakai IG Ads dan sebagainya gitu. Hmm, oke oke. Jadi kalau misalnya di IG ini juga diperlukan ya kata kuncinya yang bagus, terus juga mungkin tagarnya atau hashtagnya juga harus bagus ya. Kalau di IG sendiri ya, saya sarankan itu jangan diposting itu produk doang. Soalnya Mas Askar coba bayangin kayak gini. Ketika saya follow, misalnya follow IG-nya Elbana17 misalnya Hmm, ya. hmm. Terus di situ kok isinya produk semuanya, kita bakal skip kan, bosen. Ya betul betul. Wah, mesti jualan nih, jualan dan sebagainya. Iya betul betul. Males. Tapi coba kalau misalnya kita, oh segmentasi pasar kita, target pasar kita itu orang apa umur 18 sampai umur 30 berarti kan dewasa kan. Berarti kita terbagi oh misalnya ke knowledge, ke pengetahuan. Misalnya, tahukah kamu dengan keripik pisang, manfaat dari keripik pisang atau apa? Jadi orang itu oh ya, oh orang ini bakal mengunjungi. Oh iya ternyata ini punya ini dan sebagainya. Nah, itu tergantung tergantung cara kita, seni kita dalam mengelola konten itu. Jadi konten itu penting banget juga. Hmm. Jadi selain kita itu masarkan produk kita, kita harus melakukan apa ya? Ide-ide unik untuk menarik ini ya, menarik Iya, pelanggan. Oke, oke. iya Oke, harus siap. pelanggan harus ada uniknya gitu. Oke, siap. Mungkin ini insya Allah ya pertanyaan terakhir ya. Saya mau nanya, seberapa penting sih branding online itu di pada masa-masa pandemi kayak gini? Penting banget Mas Oska. Hmm. Karena kan gini, kita di masa pandemi dituntut dengan kebutuhan kebutuhan rumah tangga juga. Nah, akan tetapi juga terbatas di dalam penjualan. Nah, orang cenderung jarang keluar rumah juga. Jadinya bisa nggak bisa kita harus menggunakan internet marketing tadi. Nah, internet marketing itu banyak, tapi kalau misalnya saya sarankan itu tergantung balik lagi ke apa yang kita jual dan siapa yang akan kita jual. Misalnya gini loh, kita menjual barang apa, nanti mau kita jual ke siapa. Nah, itu yang harus kita amati. Nah, semisal kita jualnya kayak apa namanya, kayak jasa, berarti kita segmentasi segmentasi pasarnya misalnya semua golongan ya, kecuali anak kecil ya. Hmm. Jadi orang-orang remaja nyampe ke atas buat pengiriman lah, jasa pengiriman atau apa. Nah, berarti itu cocoknya itu kita membuat website. Websitenya tadi didamin tadi kayak gitu. Mungkin kalau target kita kok misalnya jualan roti, rotinya itu paling satu hari itu kita produksi 50 lah skala kecil. Hmm. Biasanya saya jual di depan sekolahan. Berarti kita bisa menggunakan media sosial kita tadi. Hmm. Ya, kita ke WA lah, ke IG lah, itu tergantung. Jadi balik lagi tergantung segmentasi pasarnya dan apa yang kita jual gitu. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Trian untuk ilmunya yang telah Mas kasih ke kita semua. Oke, dengan ini saya akhiri wawancaranya karena sudah larut juga. Makasih Mas Trian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.